Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Subaidah yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidik anak di dalam keluarga ya ada ayah dan ibu. Tapi kadang-kadang ayah selalu berpendapat bahwa mendidik anak itu adalah tugas ibu. Nah, karena merasa sebagai ayah itu kerja di kantor ya setiap hari gitu. Jadi gimana kita caranya menyikapi hal tersebut? Gimana kita memberikan pengertian kepada anak bahwa ayahnya juga bisa mendidiknya gitu dan ikut andil dalam mendidik mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Subaidah. Ini memang mindset kita di kebanyakan rumah tangga. Bapak cari duit, ibu yang di rumah. Padahal ternyata tidak demikian. Silakan Ustazah Syifa. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan pernikahan itu bukan hanya mencari as-sakinah, ketenangan. Tapi bagaimana juga ketika kita diamanahi seorang anak, keturunan, di situ ada tanggung jawab yang krusial yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Ya, makanya ada ungkapan yang mengatakan al-ummu madrasatul ula wal ab mudiruha. Ibu sekolah pertama buat anak-anaknya dan ayah adalah kepala sekolah. Bagaimana satu sekolah itu akan berhasil kalau tidak ada kepala sekolah yang memimpinnya dengan baik. Maka di sini harus ada kerjasama, kurikulum yang baik yang diterapkan oleh seorang ibu, begitu juga kepemimpinan dan perintah yang baik dari seorang ayah. Kalau dua-duanya disinergikan, disatukan dalam mendidik anak, insya Allah anak pun akan terhindar dari pergaulan bebas. Nyatanya kenapa anak-anak kita banyak yang larut dalam pergaulan bebas? Ternyata ada dua faktor penyebabnya. Pertama faktor internal, yang kedua eksternal. Faktor internal itu dari dirinya sendiri, individualnya sendiri. Dirinya yang penasaran, ini apa ya obat-obatan? Bagaimana ya rasanya, mohon maaf, berkholwat antara laki-laki dengan perempuan? Bagaimana ya pacaran itu ya? Aduh, pengen nyoba deh. Nah, itu kan salah satu kesalahan yang terdapat berasal dari dirinya, ya, faktor internal. Ada yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada dua. Keluarga, ruang lingkup terkecil dalam masyarakat, yang kedua adalah lingkungan, kultur. Ya, makanya kalau nyari tempat tinggal setelah menikah, yang pertama kali harus dilihat adalah lingkungannya. Selain kita sebagai suami istri juga harus mempersiapkan ilmu. Karena kalau pernikahan tanpa ilmu, bagaimana nanti mau membesarkan, mendidik anak-anak kita ke depannya, ya. Jadi orang tua, baik ayah atau ibu itu punya tanggung jawab yang sama terhadap anak-anaknya. Dan keduanya harus sama-sama mengutamakan ilmu. Tidak boleh ini tugas kamu, ini tugas aku nyari duit, tugas kamu megang anak. Jadi kalau aku sudah nyari duit sampai rumah aku nggak ada lagi megang anak. Nah, ini namanya egois, ya. Salah satu keberhasilan pendidikan anak adalah orang tua yang saling support dalam mendidik anak, gitu. Jadi kalau ada ayah yang tidak sadar diri untuk mendidik anaknya, itu harus diajak komunikasi lagi, empat mata. Bilang ya, ini anak hasil cinta kita ya. Bukan saya doang yang mau, ayah juga mau, ya. Bukan saya doang yang menyebabin anak ini lahir ke dunia, ayah juga gara-gara ayah nih anak lahir, gitu ya. Jadi tanggung jawab ayah itu bukan hanya memberi makan, bagaimana juga bisa memberi asupan pendidikan, asupan rohani, asupan akhlak kepada anak-anak kita. Jadi kalau cuma dari sisi ibunya tapi sisi ayahnya tidak mendukung, maka biasanya anak-anak yang seperti ini, mohon maaf dari beberapa data yang saya baca, ternyata anak-anak yang masuk ke dalam golongan LGBT, salah satunya adalah anak-anak yang kurang bonding dari ayahnya. Tidak ada perhatian lebih dari ayahnya. Mereka tidak punya sosok laki-laki dalam mengajak komunikasi di rumah itu. Jadi ibunya saja yang ditemuin. Maka nggak aneh kalau emaknya pakai jilbab, anaknya tiba-tiba pakai jilbab juga. Padahal anaknya laki-laki, gitu ya. Kenapa? Yang ditengok ibunya terus. Tidak ada sosok ayah yang menjadi contoh. Jadi kalau ayah punya waktu luang itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama ajarkan anak-anak kita sesuai kodratnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali.